Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Baiklah teman-teman, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Fadlu qiyamil lail. Keutamaan bangun malam. Jadi Imam Al-Ghazali di sini membahas tentang keutamaan qiyamul lail atau bangun melaksanakan sholat sunat di malam hari. Ayyuhal waladu, wahai anakku, perhatikanlah anakku, kata Imam Al-Ghazali. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan di waktu malam fatahajjat, maka hendaklah bertahajud bihi, dengan membaca Al-Quran. Nafilatan, sebagai sholat ibadah tambahan lakah kepada engkau. Ini anjuran di dalam surat Al-Isra ayat 79, betapa pentingnya melaksanakan sholat malam ya, atau sholat tahajud ataupun sholat-sholat yang lain. Amrun, yaitu perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka para sahabat yastaghfiruna, pada minta ampun. Surat Az-Zariyat ayat 18. Syukurun, itu merupakan syukur. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17. Zikrun, itu merupakan zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhullahu ta'ala. Salah satu aswatin, tiga perkara atau tiga suara ya. Yuhibbu, yang cinta terhadap aswat Allah Ta'ala. Ada tiga perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sautudik, yang pertama adalah suara ayam yang berkukuk di waktu sahur ya. Wa sautur rajuli alladhi yaqra'ul Qur'an. Yang kedua adalah suara seseorang atau laki-laki alladhi yaqra'u, yang membaca rajul Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Yang kedua yang dicintai oleh Allah, suara itu adalah suaranya seorang laki-laki ataupun ya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar. Yang ketiga adalah suara orang yang meminta ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur atau ya di waktu pagi ya. Ini suara, ada tiga suara yang oleh Allah sangat dicintai. Suara ayam yang berkukuk, yang kedua adalah suara orang yang membaca Al-Quran, dan suaranya orang yang minta ampun kepada Allah. Qala Sufyan as-Sawri, Imam Sufyan as-Sawri rahimahullah, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashar, tahmilul adhkar wal istighfaru ilal malikil jalilil jabbar. Kata Imam Sufyan as-Sawri, Inna Allah, sesungguhnya Allah, khalaqah, menjadikan Allah rihan, terhadap angin, tahubbuh, yang meniup rihan tadi, waqtal ashari, di waktu sahur. Tahmiluh, yang membawa angin itu, al-adhkar, terhadap zikir-zikir, wal istighfar, dan istighfar, ilal malikil jalilil jabbar, kepada raja al-jalil, yang agung, al-jabbar, dan maha maksa ya. Jadi kata Imam Sufyan as-Sawri, beliau ini mengatakan bahwa Allah menciptakan angin yang meniup, membawa lantunan zikir-zikir dan istighfar bagi orang yang mengerjakan sholat malam ya, kepada Allah. Jadi ada angin yang di situ membawa, angin tersebut mengirimkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, Imam Sufyan juga berkata lagi, idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy. Idza kana, jika ada awwalul laili, awal malam, yunadi, memanggil, munadin, ya suara yang memanggil, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Ketika di awal malam ada suara yang memanggil di bawah arsy, ala liyakumil abiduna, ala hendaklah, liyakum, melaksanakan al-abiduna, orang yang beribadah, maka hendaklah kamu beribadah semua. Fayakumunah, maka pada
melaksanakan ibadah, wa yusalluna melakukan sholat, mereka itu masya Allah. Summa yunadi lalu kemudian memanggil munadin, suara yang memanggil fi syatril lail di pertengahan malam. Ala liyakumil qanituna, ala hendaklah liyakum bangkit atau melaksanakan al-qanituna orang yang selalu taat kepada Allah ya. Fayakumunah lalu mereka melaksanakan wa yusalluna dan mereka sholat ila sahari sampai di waktu sahur. Fa idza kana saharu maka jika ada as-sahru di waktu sahur yunadi memanggil munadin suara yang memanggil ala liyakumil mustaghfiruna fayakumuna wastaghfiruna. Ala hendaklah liyakum melaksanakan atau bangkitlah ya al-mustaghfiruna orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Fayakumuna maka mereka itu pada berdiri ataupun melaksanakan sholat wa yastaghfiruna dan mereka pada minta ampun kepada Allah. Kata Imam As-Sawri ini pada awal malam itu ada suara dari bawah arsy, suara yang memanggil ala liyakumil abiduna, hendaklah kalian bangkit semua orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, mereka pada bangkit. Kemudian pada pertengahan malam juga ada suara yang memanggil ala liyakumil qanitun, hendaklah bangkit atau melaksanakan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, maka mereka pada melaksanakan sholat sampai ke waktu sahur. Maka tatkala di waktu sahur juga mereka ini mendapat panggilan ya, ada suara yang memanggil ala liyakumil mustaghfiruna fayakumun istaghfiruna, hendaklah kalian minta ampun kepada Allah, sehingga mereka pada bergegas-gegas untuk minta ampun kepada Allah. Ini suatu motivasi ya kepada seorang muslim betapa pentingnya sholat malam itu dilakukan. Pahalanya besar seperti ini sabda Nabi, salah satu aswatin yuhibbuhullahu ta'ala, ada tiga suara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Termasuk salah satu adalah suaranya orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur, dan juga suaranya orang yang membaca Al-Quran. Ada anjuran ya oleh Imam Al-Ghazali bagi orang yang ingin menghidupkan malam itu dengan beribadah. Al-ula ihya ukulul lail, maka mereka ada sebagian ya dari kalangan orang-orang yang menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah penuh semalam suntuk. Mulai dari jam 20 misalkan sampai jam 3 sehingga dilaksanakannya sholat subuh. Itu memang full digunakan untuk beribadah. Itu memang ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Ihya ukulul lail hadza sya'nul ladzina tajarradu lil ibadi wa taladdadu bil munajati ila ansara ghadaan lahum. Mereka yang melaksanakan ibadah sudah menjadi makanannya di waktu itu. Sudah sudah biasa ya orang-orang melakukan ibadah di semalaman suntuk. Tetapi mereka tidak meninggalkan aktivitas di siang hari seperti biasa, bisa menyeimbangkan beribadah suntuk di malam hari tapi siangnya beraktivitas, tidak tidur siangnya ya, beraktivitas sebagaimana orang pada umumnya, artinya bisa menahan ngantuk. Orang-orang seperti ini wa hadza tariqu jama'atin minas salafi, adalah cara yang dilakukan oleh golongan dari ulama salaf. Yusalluna subha biwudu'il isya, mereka sholat subuh dengan menggunakan wudhu yang dipakai pada saat sholat isya. Berarti mereka ini tidak terputus wudhunya, mulai dari sholat isya wudhunya sampai menjelang atau bahkan sholat subuhnya ini memakai wudhu yang dilakukan pada sholat isya yang dikerjakan waktu itu. Mulai dari isya sampai subuh itu digunakan ibadah kepada Allah. Ini cara-cara yang dilakukan oleh ulama salaf dulu. Memang ibadah itu sudah menjadi rutinitas.
menjadi makanan ya, sudah enak, merasakan lezatnya ibadah bagi mereka ini. As-saniyatu qiyamun nisfil lail. Kalau tidak bisa seperti itu bagaimana? Maka ya nisful lail ibadahnya adalah separuh malam, mengambil separuh malam saja, jam 12 ke belakang sampai jam 3. Jangan menggunakan seperti tata cara yang pertama, mulai isya digunakan sampai subuh. Kalau yang ini mengambil separuh malam. Wa huwa ahsanu thoriqin fihi. Ya ini. Wa huwa ahsanu thoriqin, ini yang paling baik. Ayyana masulusal awwal wa sudusal akhirah. Tidur di sepertiga awal dan seperenam akhir ya, kira-kira jam 9 sampai 10-11 itu tidur. Kemudian bangun jam 23 melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat tahajud sampai jam berapa? Jam 2 ya, setengah 3, kemudian tidur lagi untuk apa? Agar supaya lebih fresh ya tubuhnya dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah atau subahi dan sholat subuh. Ini tata cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salitu ayyaku masulusul lail. Bangun melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam, binisfil lail awal wasudusil akhiri. Idza naumul akhiril laili mustahabatun. Bangunnya adalah sekitar ya jam 1. Kalau tidak bisa menggunakan dengan tata cara yang kedua, menghidupkan separuh malam terakhir, maka hendaklah orang tersebut menggunakan tata cara ketiga, yaitu bangun di sepertiga malam, kira-kira jam 1, untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau tidak bisa seperti itu, ar-rabi'atu, yang keempat, qiyamus sudusil laili aw khamsihi, maka mereka menghidupkan malam itu ataupun bangun untuk melaksanakan sholat sunnah di seperenam malam atau seperlimanya, kira-kira berapa? Jam 2 ya, jam 2. Wa afdhu dzalika kaunuhu fi nisfil akhir. Ini ada tata caranya bagi orang yang ingin melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kelima, al-khamis adamu takdir, idh huwa innama yatayassaru imma linabiyyin yuha ilahi aw liman ya'rifu manazilal qamar. Ya tidak dibatasi dengan waktu. Fayakumu min awwalil laili ila ayyaghlibahu an-naumu fayanamu fa idzan tabaha qama fa idza ghalaba an-naumu adah. Jadi mereka ya sebisanya di malam itu beribadah. Kalaupun misalkan bisa beribadah pada jam-jam tertentu, mereka ya gunakan jam itu untuk beribadah. Tapi pada saat mereka nggak kuat, ngantuk, ya tidur, kemudian bangkit lagi untuk beribadah, ya, dan seterusnya seperti itu. Tidak ada jam-jam khusus di waktu malam ini. Ini kalau tidak bisa dilakukan di tingkatan yang keempat atau sudusil lail, seperenam atau seperlima. Lah yang keenam ini qiyamu miqdari arba'i raka'atin aw raka'ataini. As-sadisatu qiyamu miqdari arba'ati raka'atin aw raka'ataini aw yatawaddau fayajlisu nahwal qiblati sa'atan mustaghilan bi dzikrillah wa du'a'i. Fayuktabu min jumlati qawamil lail. Kalau tidak bisa dilakukan cara yang kelima ini, maka hendaklah seseorang melakukan dengan cara yang penting orang tersebut ini bisa melakukan sholat sunnah seukuran 4 rakaat ataupun 2 rakaat di malam itu, terserah di jam berapa, terserah. Yang penting mereka ini ya terhitung ya sebagai orang yang melaksanakan qiyamul lail mulai jam 20, 21, 22, separuh malam, sepertiga malam, asalkan mereka bangun bisa melaksanakan 2 rakaat ataupun ya lebih sampai 4 rakaat, kemudian tidur lagi, sudah terhitung dia sebagai qawamil lail, orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Ini ringkasan ya yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ayyuhal Walad ini juga diterangkan cara seseorang ya yang
mengerjakan sholat malam di dalam waktu-waktunya ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah qiyamul lail, kalau tidak bisa baru kedua, baru yang ketiga. Dan paling mentok orang itu tidak bisa membagi jam di waktu malam, maka hendaklah dia tidak mengkosongkan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Habis itu tidur lagi, tidak apa-apa. Itu sudah tertulis sebagai qiyamul lail, orang masuk di dalam jumlah atau golongan orang yang melakukan atau mengerjakan sholat sunnah. Fa'idha tola'al fajru yunadi munadin ala liyakumil ghafiluna fayakumuna min furushihim kal mauta nasharu min kuburihim. Fa'idha tola'al fajru, maka tatkala terbit fajar, yunadi memanggil munadin, suara yang memanggil, ala hendaklah liyakum bangkit al ghafiluna, atau laksanakan al ghafiluna, ala maka hendaklah liyakum bangkit al-ghafiluna, orang-orang yang lupa. Fayakumun, maka mereka ini pada melaksanakan bangkit ya, atau tangi, min furushihim, dari lamanya mereka atau dari ranjangnya mereka, kal mauta, seperti orang mati, syaru yang bangkit, min kuburihim, dari kuburan mereka. Jadi ini ketika fajar sudah terbit, ada suara lagi yang memanggil, ala liyakumil ghafilun, wahai orang-orang yang lupa kepada Allah, bangkitlah. Fayakumuna min furushihim kal mauta, mereka pada bangkit seperti bangkitnya orang yang bangkit dari kematian, dari kuburan mereka, dari kuburan mereka. Orang-orang ya, ini orang yang tidak melaksanakan sholat malam ya. Ayyuhal walad, wahai anakku, ruwiyah, diceritakan, fi wasaya Luqman, di dalam wasiatnya Luqman. Luqman ini yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, itu ada perselisihan di kalangan para ulama di dalam kenabiannya Luqman. Luqmanul Hakim, ya li ibnihi, kepada anaknya Luqman, annahu qala, sungguhnya Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya addiku akiyasu minka yunadi wa anta naimun laqad ahsana man qala. Ya bunaya, wahai anakku, kata Luqman, addiku, ayam jago atau ayam yang berkokok ya, akiyasuh, lebih pintar mingkah, dari engkau. Kata Luqman kepada anaknya, ayam itu lebih pintar dari engkau. Yunadi, memanggil ayam atau berkokok ayam. Wa anta, sedangkan engkau naimun, tidur di waktu malam. Ayam saja bisa bangun jam 3 bangun, sedangkan engkau masih terlelap dalam tidurmu. Laqad ahsana, sungguh sangat baik, man, seseorang, kolah, yang berkata orang, syi'ran, dalam bersyair ya. Laqad hatafat fi junhilailin hamamatun ala fananin wahna. Laqad hatafat, sungguh telah bersuara ya, fi junhilail, di tengah malam, hamamatun, burung merpati, ala fananin, hinggap di ranting kayu, wahnan, di separuh malam, wa ini, dan sesungguhnya diriku, lana imun, tidur. Kadzibtu, bohong diriku, wa baitillah, demi Allah. Lau kuntuh, jika ada diriku, ansyikon, orang yang rindu, maka niscaya tidak mendahului ini kepada diriku, bil bukai, menangis, alhamaimu, ya burung-burung. Sungguh diriku ini telah berdusta kalau diriku mengatakan rindu, sedangkan diriku ini tidak pernah menangis. Sedangkan merpati itu menangis, sedangkan diriku tidak menangis tapi mengatakan rindu. Ini
dusta orang seperti itu. Wa az'amu, dan menyangka diriku anni, ya diriku haimun adalah orang yang bingung, dzu sababatin, yang rindu, li rabbi, kepada Tuhanku. Aku menyangka bahwa diriku ini adalah orang yang bingung karena rindu kepada Tuhanku. Wala abki, tapi ya tidak menangis ya diriku. Wa tabki, dan menangis al bahaimu, hayawan, ya menangisnya imma bibuka in hakikin au majazin, secara hakiki benar. Yang menangisnya hayawan itu kan kita tidak tahu ya kalau hayawan apa secara hakiki atau majazi, atau hanya peristilahan saja atau secara majazi ya. Jadi syair ini menunjukkan ya bahwa orang yang rindu kepada Allah itu tidak menangis di malam hari. Ini merupakan suatu kebohongan ya. Ini syair yang menunjukkan bahwa orang yang rindu kepada Allah tetapi dia tidak melaksanakan sholatul lail atau sholat sunnah di waktu malam, tapi dia mengaku rindu kepada Allah, ya mereka itu dusta, mereka ini tidak dibenarkan. Baiklah teman-teman, pembacaan kitab Ayyuhal Walad sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.